Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Sukma. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang tugas belajar di luar kelas hari ke-17. Pertanyaannya mengenai tema kurikulum baca kelima. Yang pertama, pertanyaan mengenai D4 HPK. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari D4 HPK? Artinya dikte 4 huruf verbal kembar. Yang kedua, apa pengertian dari D4 HPK? Pengertiannya verbal dikte, di mana anak menyebutkan susunan huruf dari suatu kata sederhana secara verbal. Kata yang digunakan di sini adalah 4 huruf verbal kembar, kayak misalnya SU, SU, GI, GI gitu. Terus, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4 HPK? Tujuan utamanya yaitu menyukai kegiatan verbal dikte 4 HPK. Tujuan khususnya mengerti susunan huruf dari suatu kata kembar secara verbal. Bagaimana cara motivator mengenalkan D4 HPK? Caranya kita bisa dengan cara berdialog dengan anak, atau kita bernyanyi kayak gitu. Lalu pertanyaan kedua mengenai D4 HVS. Yang pertama, apa kepanjangannya? Kepanjangannya berarti dikte 4 huruf verbal sederhana. Yang kedua, apa pengertiannya? Pengertiannya, anak menyebutkan susunan huruf dari sebuah kata sederhana secara verbal, yaitu kata sederhananya 4 huruf verbal sederhana. Misalnya kayak nasi, kuda, kayak gitu. Terus, apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya sama, menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4 HVS. Terus tujuan khususnya mengerti susunan huruf dari suatu kata sederhana 4 huruf secara verbal. Cara motivator mengenalkannya dengan cara berdialog sama bernyanyi juga bisa. Lalu yang terakhir, pertanyaan mengenai D5 HVS. Kepanjangannya dari D5 HVS adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Pengertian dari D5 HVS adalah verbal dikte di mana anak menyebutkan susunan huruf dari suatu kata sederhana secara verbal. Katanya yaitu 5 huruf verbal sederhana. Misalnya kayak mobil, motor, kayak gitu. Terus apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya sama kayak tadi, anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte 5 HVS. Terus tujuan khususnya mengerti susunan huruf dari suatu kata sederhana yang terdiri dari 5 huruf secara verbal. Lalu bagaimana cara motivator mengenalkannya? Mengenalkannya dengan berdialog ataupun bernyanyi kayak gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.